Sedangkan pihak Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Jessica Wongso, rekan minum kopi korban, untuk melapor ke Komnas HAM. Polisi yakin tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi selama proses penyelidikan berlangsung. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti menjamin tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik selama Jessica diperiksa terkait kasus tewasnya Mirna. Menurut Krisna, laporan pelanggaran HAM harus ada indikator yang dapat dibuktikan. Krisna menambahkan pihak kepolisian selalu mengakomodir kemauan Jessica selama proses pemeriksaan. Berarti selama ini menjamin tidak ada pelanggaran HAM selama proses? Memang ada pelanggaran HAM. Dari polisi sendiri berarti selama ini Diskrimum menjamin tidak ada pelanggaran HAM selama proses penyelidikan sama penyidikan ya? Kalau dengar di media, pengacaranya menyatakan polisi memperlakukan dengan baik. Pelanggaran HAM itu kan ada indikatornya, ada parameternya. Ya kalau nanti beliau melapor ke Komnas HAM, yang dilaporin siapa? Ya pemirsa, saat ini Badan Narkotika Nasional juga mengungkapkan tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU dari bisnis narkotika dengan menyita aset mencapai 17 miliar rupiah. Petugas membekuk residivis narkoba berinisial GP yang diduga mencuci uang dari hasil penjualan sabu dan ekstasi. Jadi seharusnya tidak layak memperbanyak kegiatannya. GP melakukan pencucian uang dari 5 bandar besar. GP ditangkap di kawasan perumahan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. BNN berhasil menyita sejumlah aset senilai 17 miliar rupiah. Aset itu terdiri dari sejumlah uang, tempat usaha, tanah, 12 unit truk, 3 unit mobil, 2 unit alat berat, 2 truk tronton, dan perhiasan. Ironisnya, melalui 5 orang yang kelimanya masih menjalani masa tahanan di sejumlah lapas di Indonesia. BNN sendiri sempat mengalami kesulitan dalam memberantas peredaran narkoba di dalam lapas karena selalu berkendala dengan masalah perizinan. Mereka macam-macam, ya. Ada yang ratusan juta, ada yang miliar. Oh, berarti rata-rata miliaran dong, Pak? Ini masih biasa-biasa saja. Nanti sudah kita kembangkan, tidak menurunkan, ya. Terima kasih. Beralih ke informasi Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan organisasi Gavatar tidak hanya terindikasi menyimpang dari ajaran agama yang ada, tetapi juga berpotensi mengancam keutuhan NKRI karena bertujuan mendirikan negara sendiri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar tak hanya terindikasi membawa ajaran menyimpang, tapi juga berpotensi menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa Indonesia. Dalam rapat kerja dengan DPR Senin, Kapolri menuding Gavatar yang memiliki 4.000 lebih anggota tersebut telah menyusun struktur pemerintahan terselubung yang bertujuan mendirikan sebuah negara. Hal ini terungkap saat menggeledah komputer milik anggota Gavatar. Ada struktur pemerintahan yang terselubung, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada kabak-kabaknya yang ditemukan dari laptop mereka. Kemudian sudah juga akan mendirikan negara juga. Ini tentu ini bukan ancaman yang main-main, tentu ini harus kita tangani dengan serius. Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia mengaku sudah menemukan adanya indikasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Gavatar juga terindikasi sebagai bentuk baru Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau organisasi yang telah dilarang pemerintah. Dalam waktu dekat MUI akan segera mengeluarkan fatwa terkait keberadaan Gavatar. Kalau kita lacak dari referensi yang ada sekarang itu ada satu buku yang dikarang oleh saudara Mahpul, ya, Mahpul Muiz Tumanurung, yang sekarang ketua Gavatar, itu mengarang buku itu, mengarang buku kesatuan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani. Jadi pantas dan mudah kita melacak dari sisi itu
bahwa mereka adalah memang betul seperti kata kebanyakan orang adalah metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Meskipun Gavatar menarik banyak pengikut karena kerap melakukan aksi sosial dan gerakan kemanusiaan dalam kegiatannya. Mereka juga memprioritaskan berbagai kegiatan dalam bidang pertanian. Di Kalimantan Barat, sekitar 4.000 anggota Gavatar tinggal berkelompok dan bercocok tanam di sejumlah kabupaten untuk menyambung hidup. Namun menurut Kapolri, para anggota Gavatar membentuk komunitas eksklusif dan tidak menyatu dengan masyarakat setempat. Hal ini yang sempat menimbulkan gesekan antara komunitas Gavatar dengan masyarakat setempat. Pemulangan ribuan ex-Gavatar dari sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat ke daerah asal mereka menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk menghindari terjadinya konflik lebih lanjut. Sebelum dipulangkan, para mantan pengikut Gavatar juga sempat diberikan pembekalan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila untuk kembali ke tengah masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Sudah 1 tahun lebih Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjabat posisi Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah prestasi dan beragam kontroversi mewarnai tahun pertama ia menjabat. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kinerja Ahok? Berikut tanggapannya. Sejauh ini saya rasakan cukup baik ya, banyak peningkatan dirasakan di masyarakat, terutama terkait transparansi layanan publik. Dan beliau sangat concern terkait dengan keterbukaan, bersih, tidak korupsi, itu hal yang paling saya sukai. Sangat banyak sekali kemajuannya, misalnya taman-taman bermain itu saya senang sekali sebagai seorang ibu. Saya lihat anak-anak enjoy bermain-main. Kemudian jalan-jalan juga sudah banyak perbaikan ya, transportasi juga banyak diperbaiki. Jadi saya sangat salut lah sama beliau. Kemudian masalah birokrasi kelihatannya sudah lebih mudah ya. Terus bertemu beliau, saya kemarin sekali bertemu langsung bisa bicara, mengeluhkan apa yang saya rasakan dan mohon bantuan beliau. Beliau tanggap sekali menurut saya. Kemudian daerah banjir ya sudah banyak yang dibantu, yang diperbaiki, rumah susun dan fasilitasnya. Saya tanya ibu-ibu juga, mereka senang di rumah susun itu dapat perangkat-perangkatnya itu ya, dapur, tempat tidur dan sebagainya. Salut. Bagus sih kalau menurut saya, tapi mungkin agak lebih disabarin aja, jangan terlalu emosi kalau semuanya ada seseorang yang mungkin mengeluhkan tentang Jakarta. Sementara itu, KPK menggelar jumpa pers terkait putusan pra-peradilan R.J. Lino. KPK pun menyambut baik Pengadilan Jakarta Selatan yang menolak seluruh permohonan pra-peradilan tersangka R.J. Lino. Meskipun demikian, KPK belum juga memastikan menahan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan krain di Pelindo II R.J. Lino. Ketentuan yang menyatakan bahwa sebelum menetapkan tersangka, harus memeriksa tersangka dulu dan dibuktikan KPK dengan menyerahkan BAPK tersangka saat dimintai keterangan dalam penyelidikan perkara tersebut. Yang ketiga, terkait gugatan penyelidik dan penyidik yang tidak sah, Hakim berpegang pada Undang-Undang KPK dan berpandangan bahwa sepanjang diangkat oleh KPK yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai penyelidik dan penyidik, maka itu adalah sah. Kemudian yang keempat, terkait gugatan lain yang jumlahnya ada 8, seperti keterkaitan perbuatan melawan hukum, Hakim menilai bahwa sudah masuk pokok perkara dan bukan ranah pra-peradilan lagi ya, karenanya itu ditolak. Demikian juga terkait gugatan penetapan tersangka yang dinilai politis, itu juga bukan. Ex-Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar Mahful M. Tumanurung mengakui kepercayaan yang dianut para anggota ex-Gavatar telah keluar dari keyakinan atau paham keagamaan Islam mainstream Indonesia. Namun mereka tetap cinta Indonesia. Tumanurung juga menegaskan bahwa bukan hak MUI untuk memberikan pernyataan sesat kepada Gavatar. Hal itu diungkapkan Mahful M. Tumanurung saat memberikan keterangan resmi di gedung YLBHI Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Menurutnya, saat ini Gavatar juga tetap berpegang teguh pada paham nilai Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan seperti yang telah diikuti dan diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bukan pada tempatnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat kepada Gavatar sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial budaya yang berazaskan Pancasila, seperti yang tertulis dalam ADART mereka.
Sementara itu, Mila Abraham masih terkait dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang didirikan Ahmad Tusadek yang saat itu pernah divonis karena kasus penistaan agama. Dan kedua pada saat proses evakuasi ke SD, ke SMP, SMA, Rai Al-Mater. Kami menyatakan sikap telah keluar dari keyakinan dan paham keagamaan Islam mainstream Indonesia dan tetap berpegang teguh pada paham Mila Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan seperti yang telah diikuti dan diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bukan pada tempatnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat kepada kami atau Gavatar sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial budaya yang berasaskan Pancasila sebagaimana tertulis. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menghimbau kembali agar warga tidak merokok di tempat umum, di dalam gedung dan transportasi umum. Ahok mengatakan rokok bukan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah sehingga dirinya tidak bisa melarang sepenuhnya masyarakat untuk merokok. Ahok hanya dapat membatasi iklan dan lokasi promosi merokok di jalan-jalan protokol. Namun dia terus mengimbau agar warga menaati peraturan larangan merokok di tempat umum, di dalam gedung dan transportasi umum. Sebab hal itu sangat mengganggu dan membahayakan warga lain yang tidak merokok. Rokok bagi kita kan bukan larangan. Rokok itu kan bukan barang yang dilarang oleh pemerintah kan. Hanya kita batasi iklannya, tempat merokoknya, kita batasi. Itu aja sih. Ada upaya apa lagi Pak untuk membersihkan Jakarta? Ya upayanya pokoknya kamu nggak boleh ngerokok di dalam gedung aja. Termasuk transportasi umum semua nggak boleh merokok. Nah itu yang kita lakukan.